Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyu Fadilah, NIM 200878080, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur dan perkembangan tulang. Satu, struktur tulang manusia. Struktur tubuh manusia disusun atas berbagai macam organ yang tersusun sedemikian rupa satu dengan lainnya sehingga membentuk tubuh manusia seutuh, dan kerangka adalah struktur keras pembentukan tinggi badan. Kerangka adalah struktur keras pembentukan tinggi badan. Selain sebagai penyusun atau struktur dan pemberian bentuk tubuh, kerangka memiliki fungsi lain, yaitu melindungi organ seperti otak, organ mata, hati, jantung, dan saraf tulang belakang. Sebagai pengungkit, bekerjanya dengan otot untuk menghasilkan gerakan sebagai tempat penyimpanan kalsium yang dapat diserap kembali ke dalam darah jika kalsium dari diet tidak mencukupi. Anatomi kerangka. Anatomi kerangka tubuh manusia atau depan atau belakang. Proses pertumbuhan tulang dimulai sejak terjadi konsepsi dan berlangsung terus-menerus sampai umur dewasa. Kemudian stabil dan pada usia relatif tua akan kembali berkurang. Tulang dewasa terdiri dari 30% bahan organik dan 70% endapan garam. Bahan organik disebut matrik dan terdiri lebih dari 90% serat kolagen dan kurang dari 10% proteoglikan. Protein plus atau polisakarida deposit garam terutama adalah kalsium dan fosfat dengan sedikit natrium, kalium karbonat, dan ion magnesium. Garam-garam menutupi matrik dan memberikan dengan serat kolagen. Melalui proteoglikan, kerangka manusia terbentuk dari 206 tulang yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aksial dan appendix. Tulang aksial terdiri dari tulang-tulang tengkorak, ruas vertebral, dan tulang rusuk. Secara umum, tulang-tulang tersebut terlibat dalam melindungi, mendukung, dan menjaga bagian tubuh. Sedangkan bagian appendix terdiri dari tulang-tulang ekstremitas superior atau atas, ekstremitas inferior bawah, tulang-tulang bahu, dan pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun klasifikasi tulang berdasarkan bentuk secara umum dibagi menjadi tulang panjang. Pada tulang panjang ditemukan panjangnya lebih besar dari lebarnya. Tulang ini mempunyai korpus berbentuk tubular atau tubular diafisis, dan biasanya dijumpai epifisis pada ujung-ujungnya. Selama masa pertumbuhan, diafisis dipisahkan dari epifisis oleh kartilago. Epifisis korpus mempunyai kavitas medularis di bagian tengah yang berisi sumsum tulang. Bagian luar korpus terdiri atas tulang kompakta yang diliputi oleh selubung jaringan ikat, yaitu periosteum. Ujung-ujung tulang panjang terdiri atas tulang spongiosa yang dikelilingi oleh selapis tipis tulang kompakta. Facies articularis, ujung-ujung tulang diliputi oleh kartilago hyalin. Tulang-tulang panjang yang ditemukan pada ekstremitas antara lain tulang humerus, femur, osa metacarpus, osa metatarsal, dan phalanges. Tulang pipih, bagian dalam dan luar tulang ini terdiri atas lapisan tipis tulang kompakta. Disebut tabula yang dipisahkan oleh selaput tipis tulang spongiosa. Disebut diploe. Sapula termasuk di dalam kelompok tulang ini walaupun bentuknya irregular. Selain ini,
tulang pipih ditemukan pada tempurung kepala, seperti os frontale dan os parietale. Tulang-tulang pendek ditemukan pada tangan dan kaki. Contoh jenis tulang ini antara lain os scohopoideum, os lunatum, dan talus. Tulang ini terdiri atas tulang spongiosa yang dikelilingi oleh selaput tipis tulang kompakta. Tulang-tulang pendek diliputi periosteum dan facies articularis. Diliputi oleh kartilago hialin. Tulang-tulang irreguler merupakan tulang yang tidak termasuk di dalam kelompok yang telah disebutkan di atas, yaitu tulang-tulang tengkorak, vertebrae, dan os coae. Tulang ini tersusun oleh selapis tipis tulang kompakta di bagian luarnya dan di bagian dalamnya, dibentuk oleh tulang spongiosa. Tulang sesamoid merupakan tulang kecil yang ditemukan pada tendo-tendo tertentu. Tempat terdapat pergeseran tendo pada permukaan tulang. Sebagian besar tulang sesamoid tertanam di dalam tendo dan permukaan bebasnya ditutupi oleh kartilago. Tulang sesamoid yang terbesar adalah patella yang terdapat pada tendo musculus quadripes femoris. Contoh lain dapat ditemukan pada tendo musculus flexor pollicis brevis dan musculus flexor hallucis brevis. Fungsi tulang sesamoid adalah mengurangi friksi pada tendo dan merubah arah tarikan tendo. Dalam rangka membangun bentuk tinggi tubuh manusia, maka tubuh dibangun atas struktur sumsum tulang-tulang atau kerangka yang terikat atau terkait satu sama lainnya. Dengan demikian, maka tinggi tubuh manusia akhirnya dapat diukur atau antropometri. Pengurangan tinggi badan manusia umumnya diukur dalam satuan sentimeter. Ini juga didasari atas formula tentang perkiraan tinggi badan yang sudah ada. Dan alat ukur yang digunakan umumnya adalah antropometer ataupun alat ukur lainnya seperti kaliper, geser, atau sorong. Soal kedua yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan tulang, osifikasi. Osifikasi merupakan salah satu proses di mana sel mesenkim dan kartilago diubah menjadi tulang selama pengembangan. Proses pembentukan tulang terjadi pada masa embrio. Ketika masih dalam bentuk embrio, rangka tubuh terdiri atas tulang rawan yang terbentuk dari sel-sel mesenkim. Proses pembentukan tulang terjadi secara terus-menerus dan menyebabkan besarnya ukuran tulang. Sel yang juga berperan dalam proses pembentukan tulang yaitu osteoblast dan osteoklas. Osteoblast adalah sel pembentukan tulang keras yang ada dalam tulang rawan. Osteoblast ini mengisi jaringan di sekelilingnya dengan membentuk sel tulang secara konsentris. Jumlah tulang yang dapat menyusun rangka tubuh manusia saat bayi yaitu 270 tulang. Namun setelah dewasa jumlahnya akan berkurang menjadi 206 tulang. Meskipun jumlah tulang saat bayi lebih banyak dari dewasa, namun umumnya tulang bayi belum berfungsi dengan sempurna atau maksimal untuk menopang tubuhnya. Di dalam tulang juga terdapat osteoklas yang berfungsi menyerap kembali sel tulang yang sudah rusak. Adanya aktivitas sel osteoklas, maka tulang akan memiliki rongga dan nantinya akan terisi oleh sumsum tulang. Osteoklas membentuk rongga dan osteoblast akan membentuk osteosit baru ke arah permukaan luar.
sehingga tulang akan membesar dan berongga. 2. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka. Rangka manusia tersusun oleh tulang-tulang yang jumlahnya kurang lebih 200 buah. Tulang-tulang tersebut membentuk sistem yang disebut rangka. Rangka atau skelet merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Tulang satu dengan tulang yang lain dihubungi oleh persendian atau artikulasi. Sistem rangka yang terletak di dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit dan otot disebut endoskeleton. Fungsi rangka antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. 2. Melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. 3. Tempat menempelnya otot. 4. Tempat pembentukan sel darah merah atau tidak semua tulang. Rangka pada manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tengkorak, badan, dan anggota gerak. 1. Saya akan menjelaskan tengkorak. Tengkorak terdiri atas tengkorak wajah atau muka dan tengkorak pelindung otak. Tengkorak wajah atau muka. Tengkorak wajah terdiri atas tulang-tulang sebagai berikut. 1. Tulang rahang atas. Tulang ini berjumlah 2 buah, merupakan tempat melekatnya gigi atas serta membatasi dinding rongga hidung. 2. Tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah berbentuk huruf U dengan setiap ujungnya membentuk 2 cabang. Setiap ujung cabang tersebut mempunyai bentuk menyerupai benjolan yang merupakan tempat tertanamnya gigi bawah. 3. Tulang langit-langit. Tulang langit-langit terdiri atas 2 buah tulang, yaitu memisahkan rongga mulut dengan rongga hidung. 4. Tulang pipi. Tulang pipi terdiri atas 2 buah tulang. Tulang pipi bergabung dengan tulang pelipis, membentuk lengkung tulang pipi dan rongga mata dari bagian samping dan bawah. 5. Tulang pisau luku. Tulang pisau luku terdiri atas 2 buah tulang. Tulang ini merupakan bagian bawah dari sekat rongga hidung, juga merupakan bagian dari tulang muka. Rongga hidung juga ditutupi dengan 2 buah tulang. B. Tengkorak pelindung otak. Tengkorak pelindung otak terdiri atas tulang-tulang sebagai berikut. 1. Tulang pelipis. 2. Tulang ubun-ubun. 3. Tulang tapis. 4. Tulang dahi. 5. Tulang baji. 6. Tulang belakang kepala. Tulang badan terdiri atas 5 macam tulang, yaitu tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang bahu, dan tulang panggul. Tulang belakang tersusun oleh 5 jenis tulang, yaitu tulang leher, tulang punggung, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Bentuk tulang belakang melengkung menyerupai huruf S, berfungsi untuk menjaga keseimbangan badan. Tulang leher terdiri atas 7 ruas. Ruas pertama, tulang leher disebut
tulang atlas. Sedangkan ruas kedua dari tulang leher disebut tulang pemutar. Tulang punggung sebanyak 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, dan tulang ekor 4 ruas. Semua ruas tulang tersebut menyusun rangka tulang belakang. B. Tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas rusuk sejati. Rusuk sejati berjumlah 7 pasangan. Bagian belakang dari rusuk sejati melekat pada ruas-ruas tulang punggung dan bagian depan melekat pada tulang dada. 2. Rusuk palsu. Rusuk palsu berjumlah 3 pasang berhubungan langsung dengan tulang belakang. Bagian depan rusuk palsu melekat pada tulang rusuk di atasnya. 3. Rusuk melayang. Tulang rusuk melayang pada bagian belakangnya melekat pada tulang punggung. Sedangkan bagian depan melayang. 3. Tulang dada. Terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian hulu. Badan terdiri atas tulang sejati dan taju padang atau tersusun oleh tulang rawan. Bagian hulu merupakan tempat melekatnya tulang selangka, sedangkan bagian badan merupakan tempat melekatnya 7 pasang tulang rusuk sejati. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenisnya. Jenis-jenis tulang bahu. Tulang bahu terdiri atas tulang belikat, membentuk segitiga yang tipis, memiliki 2 tonjolan yang berbentuk mangkok, sendi. Tonjolan yang satu disebut taju paruh gagak. 2. Tulang selangka berbentuk huruf S. Ujung satu melekat pada tulang dada, ujung yang lainnya melekat pada ujung bahu. Dan tulang panggul terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. 3. Tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri atas 2 bagian, yaitu tulang lengan atau tulang anggota gerak atas, dan tulang kaki atau tulang anggota gerak bawah. A. Tulang lengan. Tulang lengan tersusun oleh 1. Bagian atas yang membentuk sendi peluru dengan tulang belikat. 2. Bagian bawah yang membentuk sendi engsel dengan tulang asta dan tulang pengumpil. Yang ketiga, tulang asta yang membentuk tulang lengan bawah. Yang keempat, tulang pangkal. Tangan yang merupakan rangka pergelangan tangan. Tulang pangkal tangan ini berjumlah 8 buah. 5. Tulang tapak tangan berjumlah 5 buah. 6. Tulang ruas jari dengan sebanyak 14 buah. Antara ruas satu dengan yang lain dihubungkan dengan sendi engsel sehingga bisa tekuk dan digerak-gerakkan. B. Tulang kaki. Tulang kaki terdiri atas 1. Tulang paha yang pada bagian atasnya membentuk seperti tombol dan membentuk sendi peluru dengan tulang panggul. 2. Tulang kering. Ukuran besarnya dan kuat bentuknya sendi engsel dengan tulang paha serta mempunyai tonjolan pada ujung
bagian bawahnya yang disebut dengan mata kaki dalam. 3. Tulang betis terdapat di belakang tulang kering. Pada bagian bawah tulang terdapat mata kaki luar. Tulang betis berfungsi sebagai tempat melekatnya otot kaki. 4. Tempurung lutut atau patella merupakan bagian dari tungkai. 5. Tulang pangkal kaki berjumlah 7 buah. Tulang pangkal kaki ini antara satu dengan lainnya dihubungkan oleh jaringan pengikat yang membentuk suatu susunan. Tulang yang terbesar berguna untuk tulang loncat dan tulang tumit. 6. Tulang tapak kaki sebanyak 5 buah membentuk telapak kaki. 7. Ruas-ruas jari kaki tersusun dari 4 ruas tulang. Nah, baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu jenis-jenis struktur dan fungsi persendian. Saya akan membahas tentang jenis-jenis terlebih dahulu. Jenis-jenis sendi di tubuh manusia, jumlah sendi antara satu orang dan orang lain bisa berbeda-beda, tergantung pada sejumlah faktor. Namun, diperkirakan manusia memiliki sebanyak 250 sampai 350 sendi. Sendi berperan penting dalam pergerakan tubuh. Kita tentu akan sangat kerepotan jika sendi mengalami gangguan atau misalnya diskolasi sendi dan rahang sendi. Beberapa jenis menyebutkan bahwa sendi merupakan titik di mana dua tulang saling berhubungan. Ada pula yang menyebut bahwa sendi adalah hubungan yang kuat antara tulang rawan dan gigi satu sama lain. Berikut ini saya akan menjelaskan 3 jenis sendi pada tubuh manusia dan masing-masing fungsinya. 1. Sinartosis atau sendi mati. Sendi mati atau senar fibrosa menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contohnya dari sendi mati yakni sendi antar tulang, tengkorak yang disebut sutura, serta gomfosis atau penghubung gigi dan tengkorak. 2. Amfiortosis atau sendi kaku. Sendi ini memungkinkan pergerakan walaupun sifatnya terbatas. Sendi kaku salah satunya terdapat pada ruas tulang belakang serta simfisis pubis pada pinggul. 3. Diartrosis atau sendi gerak. Sesuai namanya, sendi ini dapat digerakkan dengan bebas dan leluasa. Sendi gerak disebut pula sebagai sendi sinovial atau sendi gerak ini memiliki cairan yang disebut cairan sinovial. Dengan bantuan cairan sinovial sebagai pelumas inilah sendi dapat digerakkan. Macam-macam sendi gerak pada manusia memiliki banyak sendi gerak. Oleh karena itu diperlukan klasifikasi untuk macam-macam sendi ini beserta fungsi dan letaknya. Berikut ini pengelompokan dan letak dari sendi gerak. Sendi putar atau pivot. Sesuai namanya, sendi ini memiliki karakteristik memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh dari sendi putar yaitu sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Dua sendi geser atau plai. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contoh dari keberadaan dari sendi geser yaitu sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. 3. Sendi pelana atau sandale. Sendi ini memang mirip dengan pelana yang dapat memberikan
gerakan dua arah. Contoh dari sendi pelana adalah sendi penghubung tulang. Pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel atau hinge. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai pintu, gerakan pintu, dan bersifat satu arah. Sendi pada lutut yang menghubungkan 3 tulang, yaitu tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut, merupakan contoh sendi engsel. 5. Sendi gulung atau kondyloid. Sendi gulung bisa dijumpai antara tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang lain yang berbentuk bulat telur. Sendi ini hanya memungkinkan 2 sumbu gerakan, yaitu gerakan membengkokkan atau fleksi dan gerakan meluruskan ekstensi, serta gerakan menjauh dari tubuh atau medial dari gerakan mendekat ke arah garis tubuh atau lateral. Contoh dari keberadaan sendi gulung yaitu sendi penghubung tulang telapak tangan dengan tulang jari. 6. Sendi peluru atau ball and socket. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah pada sendi peluru. Sebuah tulang yang berbentuk lingkaran atau bal duduk menempel pada rongga tulang yang lain atau socket. Tubuh manusia hanya memiliki 2 sendi peluru. Pertama, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Kedua, tulang sendi pada bahu penghubung tulang belikat dan lengan atas. Yang B, struktur sendi terdiri atas beberapa bagian, yaitu ligamen, kapsul sendi, membran sinovial, tulang rawan atau cairan sinovial. Berikut penjelasannya. 1. Ligamen merupakan penghubungan antar tulang agar dapat menyatu dengan sendi dan mencegah terjadinya dislokasi antara sendi dan tulang saat bergerak. 2. Kapsul sendi merupakan bagian yang berfungsi untuk membungkus sendi yang berbentuk serabut. 3. Membran sinovial merupakan selaput yang menjadi cairan sinovial tetap pada tempatnya. Tulang rawan merupakan bagian penutup kedua ujung tulang yang berfungsi untuk menjaga tulang dari benturan ataupun gesekan saat terjadi pergerakan. 4. Cairan sinovial merupakan cairan peredam atau pelumas yang memungkinkan sendi dapat bergerak bebas dalam arah yang tepat. Saya akan menyebutkan fungsi-fungsi sendi pada manusia adalah sebagai penghubung antara tulang agar tulang dapat bergerak. Selain itu, sendi berfungsi untuk fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, serta sebagai poros gerak. Fungsi sendi secara umum sebagai titik di mana 2 tulang terhubung. Di sisi lain, fungsi sendi sebagai penghubung tulang yang bertujuan menggerakkan bagian tubuh. Setiap manusia diperkirakan memiliki sendi antara 250 dan 350. Betapa luar biasanya fungsi sendi bagi tubuh tergantung pada macam dan letaknya. Hubungan 2 tulang disebut persendian atau artikulasi. Fungsi utama sendi ini memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Fungsi sendi bergantung pada sistem atau muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, dan persendian melalui bantuan tendon, ligamen, dan tulang rawan.
Sistem tersebut membantu kita untuk berjalan, duduk, berdiri, dan melakukan aktivitas. Selain itu, fungsi sendi atau persendian berperan dalam mempertahankan kelenturan kerangka tubuh. Sendi digambarkan layaknya bantalan di antara tulang-tulang. Fungsi tergantung pada macam-macam sendi yang cukup beragam. Berikut beberapa fungsi sendi manusia berdasarkan macam dan letaknya yang wajib diketahui. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.